warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Fadil dengan NIM 2018-320064. Saya akan mempresentasikan materi dalam mata kuliah Akuntansi Islam dengan berjudul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Yang pertama adalah prinsip akuntansi syariah berlaku umum. Prinsip akuntansi syariah berlaku umum adalah landasan yang mengatur perlakuan akuntansi syariah yang dijadikan acuan pencatatan transaksi syariah. Landasan tersebut bersumber dari 1. Al-Quran, 2. Hadis, 3. Ijma, 4. Qiyas, 5. Fatwa para ulama. Berikutnya macam-macam prinsip akuntansi syariah. 1. Prinsip pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah, di mana implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Dalam konteks akuntansi, keadilan mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral. Secara sederhana dan adil dalam akuntansi adalah pencatatan yang dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam Al-Quran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan berlebihan, dan jangan dikurangi. Yang ketiga, prinsip kebenaran. Jika dikaitkan dengan akuntansi syariah, maka prinsip kebenaran yang dimaksud adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Berikutnya ada ruang lingkup akuntansi syariah. Yang pertama, prinsip akuntansi syariah secara umum. Yang kedua, tujuan laporan keuangan syariah. Yang ketiga, pemakai atau pengguna laporan keuangan syariah. Yang keempat adalah asumsi dasar penyusunan laporan keuangan. Berikutnya adalah tujuan laporan keuangan syariah. 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua kegiatan transaksi dan bisnis. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan bagaimana perolehannya dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi dalam membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana dan menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dana penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pemakai laporan keuangan syariah yaitu investor, pemberi dana, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan ada 2, yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Karakteristik laporan keuangan syariah yaitu ada dapat dipahami, relevan atau kaitan, keandalan, dapat dibandingkan, materialitas, kelengkapan, dapat dibandingkan, pertimbangan yang sehat, netral, dan penyajian yang benar dan jujur. Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan syariah. Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca laporan laba rugi. Pengakuan unsur utama laporan keuangan syariah berupa aset, kewajiban, penghasilan, dan beban. Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan syariah. Dasar pengukuran yang umum digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, dasar ini dikombinasikan dengan dasar pengukuran yang lain, seperti pada penilaian persediaan yang dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi bersih, sedangkan akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan jika ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan.
Dan jika ada pertanyaan mengenai materi hari ini, bisa kalian sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.